Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel MRG Novel. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam sejarah dan identitas negara Indonesia, yaitu Pancasila, teman-teman semua. Sebuah konsep yang tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pondasi dari nilai-nilai yang kita anut. Mari kita bahas lebih dalam. Nah, teman-teman, pertama-tama kita harus mengetahui definisi tentang Pancasila. Apa sebenarnya Pancasila, teman-teman? Jadi kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dengan panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Jadi secara harfiah Pancasila berarti 5 prinsip. 5 sila ini adalah landasan filosofis dan ideologis negara Indonesia. Pancasila lahir dari semangat perjuangan dan keinginan untuk membentuk negara yang adil, demokratis, dan bersatu. Sebagai panduan moral, Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan arah pembangunan negara. 5 sila Pancasila yang menjadi dasar negara ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penting untuk dicatat teman-teman semua, bahwa Pancasila tidak hanya terkait dengan aspek politik, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Ini memberikan kerangka kerja yang holistik untuk membimbing ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya sebagai konsep ideologis, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Mari kita eksplorasi masing-masing sila lebih dalam. Ayo teman-teman. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa Indonesia adalah yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menghormati beragam keyakinan, agama yang ada di tengah masyarakat Indonesia, menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya sebatas pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kesadaran akan keberadaan yang lebih besar. Ini mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan sesama manusia dan alam sekitar. Toleransi merupakan kunci dari sila pertama, teman-teman, di mana keberagaman agama diakui sebagai kekayaan dan bukan sebagai sumber konflik. Dalam keseharian, nilai-nilai ini dapat tercermin dalam sikap saling menghormati, bekerja sama, dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Penting untuk ingat teman-teman, bahwa meskipun Indonesia memiliki keanekaragaman agama, sila pertama mengingatkan kita bahwa di atas segala perbedaan ada kesatuan dalam kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, baik teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, menuntun kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau gender. Keanekaragaman adalah kekayaan, dan sila kedua menegaskan bahwa keberagaman tersebut harus diakui dan dihargai. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap individu. Kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong kita untuk berperilaku dengan etika dan moralitas, teman-teman. Melalui sila kedua ini, teman-teman, kita diajak untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjadi pilar penting dalam keberagaman bangsa ini, teman-teman. Prinsip ini mendorong kita untuk memahami, menghargai, dan merangkul keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Persatuan dalam keberagaman bukan hanya tentang keberagaman fisik, tapi juga tentang menyatukan hati dan pikiran. Dalam sila ketiga ini, kita diajak untuk membangun solidaritas dan menjaga kesatuan bangsa di tengah perbedaan. Melalui persatuan, teman-teman, Indonesia mampu menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Sila ketiga ini juga mengajarkan pentingnya kolaborasi antar suku, antar bangsa, dan antar budaya. Nah, teman-teman, sila ketiga juga sebenarnya esensinya mengingatkan kita bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan. Dengan menjalani persatuan, kita dapat menciptakan negeri yang kokoh, sejahtera, dan harmonis. Nah, selanjutnya itu sila keempat, teman-teman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
menggarisbawahi prinsip demokrasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat. Dalam sistem demokratis, setiap suara memiliki nilai yang sama, teman-teman. Sila keempat mengajar kita untuk mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain, serta mengambil keputusan bersama secara bijak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menciptakan tanggung jawab bersama dan membangun negara. Sila keempat juga tidak hanya menuntun kita untuk memiliki pemerintahan yang transparan, tetapi juga untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai sila keempat memberikan fondasi kuat bagi kedewasaan politik dan kesejahteraan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tonggak dalam menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekayaan dan kesempatan harus didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks sila kelima, keadilan sosial bukanlah hanya tentang memberikan hak, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Keadilan sosial mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses terhadap berbagai layanan. Sila kelima mengajarkan kita untuk berkomitmen dalam mengatasi kesenjangan sosial dan menciptakan lingkungan di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama. Melalui keadilan sosial, teman-teman semua, Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Nah, teman-teman, kita sudah menjabarkan definisi. Sekarang kita masuk dalam sesi terakhir video kali ini, yaitu kesimpulan, teman-teman. Secara keseluruhan, teman-teman, 5 sila Pancasila bukan sekedar doktrin atau prinsip teoritis. Pancasila adalah panduan hidup bagi setiap warga Indonesia, mengajarkan kita tentang harmoni, toleransi, keadilan, dan persatuan. Melalui perjalanan kita melalui setiap sila, teman-teman, kita menyadari bahwa Pancasila bukanlah konsep kuno, tetapi relevan dan sangat penting dalam menghadapi dinamika zaman modern. Nilai-nilai ini dapat menjadi katalisator perubahan positif dalam membentuk masa depan Indonesia. Kita diajak untuk merefleksikan bagaimana setiap sila memiliki dampak besar dalam membentuk karakter pribadi dan dinamika masyarakat. Penting sekali, teman-teman, bagi kita untuk tidak hanya mengenal nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mengimplementasikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Dengan memahami dan menginternalisasi atau menghayati Pancasila, kita dapat bersama-sama, teman-teman, membangun Indonesia yang lebih baik. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan bermartabat. Terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.